Di dalam surah Al-Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Manusia bertanya kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai as-sa'ah, mengenai hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu, tentang hari kiamat itu, hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kaum musyrikin Quraisy sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Makkah, mereka meyakini kehidupan itu hanyalah di dunia belaka. Sebagaimana firman Allah mengatakan, orang-orang kafir itu berkata, sesungguhnya kehidupan kami hanyalah di dunia semata. Kemudian kami akan mati dan selesai urusan. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Jadi artinya kalau waktunya sudah habis, sudah mencapai deadline atau deadline, ya kan, batas akhir masa kehidupannya di dunia ini, sudahlah, tidak ada kelanjutannya. Nah, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah al-anbiya wal mursalin alaihi wassalam, dakwah para nabi dan para rasul sepanjang zaman, yang intinya adalah mengajak kepada kalimat tauhid, a'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Maka di dalam dakwah tauhid secara otomatis ada dakwah untuk mengimani akan datangnya yaumul akhir, al-imanu bil yaumil akhir. Dan mengimani yaumil akhir, mau tidak mau mengimani datangnya as-sa'ah, the hour, ya, hari kiamat, the day of total destruction of the whole universe by the will of the Almighty, the Creator, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari datangnya kehancuran jagat raya yang luas ini atas kehendak yang maha kuasa, yang maha menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang musyrikin Quraisy ketika Nabi mengajak kepada tauhid, mengajak kepada mengimani hari kiamat, hari akhir, sudah barang tentu mereka tidak mengimaninya. Mereka memandang bahwa apa yang diajak oleh Nabi ini adalah suatu perkara yang mustahil. Kehidupan hanyalah di dunia belaka. Karenanya, ketika Allah Ta'ala mengabadikan yas'alukan nasu anis sa'ah, manusia bertanya kepada engkau tentang kiamat, kapan kejadian kiamat itu? Sesungguhnya ini adalah pertanyaan yang sudah dilandasi oleh keingkaran akan datangnya hari kiamat. Yang artinya apa? Artinya bahwa kaum musyrikin sesungguhnya tidak menyampaikan pertanyaan yang mengandung kejujuran, ingin mencari ilmu, ingin mencari kebenaran. Tapi ini pertanyaan sudah mengandung unsur istihza, mengolok-olok, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dia serukan. Karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita, Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang as-sa'ah, tentang kapannya, tahunnya, tanggalnya, bulan berlangsungnya, semata hanya Allah Ta'ala yang miliki. Jadi tidak ada siapapun selain Allah Ta'ala yang memiliki pengetahuan tentang terjadinya as-sa'ah, terjadinya the hour, hari kiamat. Tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satu hadis pun menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya hari kiamat. Kalaupun ada hadis yang menyebutkan kapan terjadinya kiamat, itulah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, yang sebatas menyebutkan harinya. Kurang lebih hadis itu bermakna tidak ada hari di mana matahari bersinar lebih baik daripada Yaumul Jum'ah, hari Jumat.
Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah menempatkan Adam alaihissalam fil jannah, di jannah. Pada hari itulah Allah Ta'ala memutuskan Adam keluar dari jannah. Pada hari itulah Allah Ta'ala menerima taubatnya Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah Ta'ala mengembalikan Adam masuk ke dalam jannah. Dan pada hari itulah tegaknya as-sa'ah, hari kiamat. Jadi ini satu-satunya hadis mengisyaratkan kapan kiamat terjadi, yaitu pada hari Jumat. Namun Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Hanya Allah Ta'ala yang memiliki pengetahuan tentang perkara itu. Nah, ini di satu sisi. Namun di lain sisi, di ujung ayat ini, Allah Ta'ala menegaskan, وَمَا يُدْرِيكَ لَأَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Dan tahukah engkau, wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Nah, jadi ujung ayat ini Allah Ta'ala menegaskan, boleh jadi kiamat sudah dekat waktunya. Berarti dari satu ayat ini ada dua sikap mental yang Allah minta dari Nabi kita dan juga dari kita sebagai umatnya, pengikut beliau. Yaitu pertama, jadilah umat mukmin yang tawadu, yang rendah hati. Bila ada orang jahil, orang iseng, orang kafir yang bertanya dengan nada seperti menyudutkan, hai muslim, hai mukmin, kalau engkau merasa benar, coba sebutkan kapan kiamat terjadi. Kita jawab dengan terus terang, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jangan kita sok tahu menggambarkan kiamat akan terjadi tahun sekian, bulan anu, tanggal sekian. Tidak ada, tidak benar itu. Namun di lain sisi ada sikap mental lain yang Allah tuntut kepada kita melalui ayat ini, yaitu sikap mental menghayati la'alla sa'ata takunu qariba. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Karena bukan sikap orang mukmin yang kemudian dalam rangka menentramkan diri, kemudian membayangkan bahwa kiamat masih jauh. Tidak demikian. Ya. Kita harus menyadari bahwa ketika kita menghayati kiamat itu sudah dekat, maka dia akan memberikan satu hal yang positif dalam diri kita. Apa itu? Ruh al-i'dad, the spirit of preparation. Ya. Spirit untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga kita menghadapi peristiwa yang dahsyat tersebut. Tentu kita tidak berharap mengalami peristiwa kiamat. Dan insya Allah orang mukmin tidak mengalami peristiwa kiamat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengatakan, sebelum peristiwa kiamat terjadi, Allah Ta'ala akan memerintahkan suatu angin yang lembut, lebih lembut dari sutra, aromanya wangi, seperti misik, seperti kesturi. Angin itu berhembus dengan tugas mencabut ruh orang-orang beriman. Sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji atom. Asalkan dia beriman, Allah akan wafatkan dengan angin itu, sehingga yang tersisa nanti tinggallah syirarin nas. Orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran, sehingga Allah takdirkan mereka akan mengalami dahsyatnya as-sa'ah, hari kiamat. Jadi alhamdulillah kita tidak akan mengalami hari kiamat. Namun kita harus menyadari bahwa semakin dekat kiamat terjadi, tentunya akan terjadi banyak sekali huru-hara akhir zaman, huru-hara menjelang kiamat. Dan kita harus mempersiapkan diri menghadapinya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, di dalam pembahasan era fitnah gelap gulita menjelang dukhan ini, kita akan mencoba membangun dalam diri kita sensitivitas atau sense of crisis, bahwasanya dunia ini sudah senja umurnya. Kita sudah berada dalam masa-masa yang luar biasa. Bahkan hari-hari sekarang ini pun kita merasakan, kita tidak pernah terbayang kita mengalami apa yang kita alami sekarang ini, di mana kita kemudian harus dihalau dari rumah-rumah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita harus menjadi seolah-olah pasif, tidak bisa beraktivitas keluar dari rumah kita. Kita menjadi seolah-olah berada dalam kungkungan yang kita buat sendiri dengan alasan-alasan sendiri. Padahal ini tidak pernah terbayang
Jangankan sekian belas tahun yang lalu, bahkan sekian bulan yang lalu saja tidak terbayang hal ini. Karenanya saudaraku rahimakumullah, mari kita menghayati apa yang kita alami ini sebagai bentuk sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin mempersiapkan diri kita untuk menghadapi fitnah demi fitnah yang semakin berat ke depan ini, ya. Dan kalau kami mengatakan fitnah demi fitnah akan semakin berat, ini bukan dalam rangka menakut-nakuti, tidak. Tapi dalam rangka, let's be honest, ayo kita menjadi orang-orang yang jujur, yang menyadari bahwa memang begitulah tabiatnya dunia ini. Ketika dia sudah semakin senja umurnya, kita akan menyaksikan banyak fitan. Ya, sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya yang akan sering kita angkat, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Ya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam yang gelap gulita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jangankan kita yang hidup sekarang di tahun 1441 Hijriah, ya. Sedangkan di zaman Nabi SAW, ada sahabat suatu ketika keluar rumahnya, tiba-tiba di kejauhan dia melihat ada asap membumbung, ya, kabut membumbung, kabut asap. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia segera berkeliling menggedor rumah-rumah sahabat-sahabat tetangga-tetangganya, seraya berteriak-teriak, ad-dukhan, ad-dukhan, ad-dukhan. Artinya asap, asap, kabut, kabut. Ya. Kemudian para tetangganya ini berkeluaran dan kemudian mereka mengerumuni, ya, sahabat ini berdiri di sekelilingnya. Kemudian mereka bertanya, ada apa? Dia tunjuk di kejauhan, dukhan, asap itu, dia teriak lagi, ad-dukhan katanya. Mereka bertanya, ada apa dengan asap itu? Maka sahabat ini yang heran, dia yang balik bertanya, tidakkah kalian ingat di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai alamatus sa'ah adalah munculnya ad-dukhan. La haula wa la quwata illa billah. Itu sahabat masih hidup bersama Nabi. Dia menghayati satu peristiwa, satu fenomena, langsung dia kaitkan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan jangan salah, ad-dukhan termasuk min alamatil kubra, tanda-tanda besar. Dia bukan alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Yang padahal di dalam ilmu akhir zaman kita akan pelajari bahwa alamatul kubra yang jumlahnya terbatas hanya 10 itu hanya akan muncul ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Lain halnya dengan alamatus sughra. Alamatus sughra itu tanda-tanda kecil yang jumlahnya sangat banyak dan pada umumnya mendahului sebelum datangnya alamatul kubra. Jadi bayangkan masih hidup bersama Nabi SAW saja, ada sahabat yang ketika melihat sebuah fenomena alam, dia langsung kaitkan dengan alamatus sa'at, tanda-tanda kiamat, dan bukan sembarang tanda-tanda kiamat, tapi bahkan min alamatil kubra, di antara tanda-tanda besar, yaitu ad-dukhan. Yang karenanya, kalau kita baca kitab karya Syekh Mubayyad yang fenomenal ini, Ensiklopedia Akhir Zaman, ya, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau berpandangan bahwa dari 10 tanda besar, maka tanda besar yang paling awal justru adalah peristiwa ad-dukhan. Dan memang dunia dengan segala kondisinya sekarang ini sudah berada dalam ciri-ciri keadaan yang tampaknya ad-dukhan tidak terlalu lama lagi akan terjadi. Ad-dukhan is already around the corner. Tampaknya ad-dukhan sudah di pengkolan jalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan kita semua, kalaupun umur kita sampai kepada masa ad-dukhan, semoga Allah Ta'ala menguatkan iman kita, menguatkan sabar kita dan istiqamah kita, sehingga kita tetap menjaga diri sekalipun harus mengalami dahsyatnya peristiwa ad-dukhan. Tetapi kalaupun Allah Ta'ala memandang bahwasanya umur kita tidak sampai kepada peristiwa ad-dukhan, ya kita berharap kita tetap husnul khatimah. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi as-sa'ah, ya. Karena dalam satu ungkapan Nabi SAW pernah mengatakan, ya, idza matan nas, apabila sudah datang kematian salah seorang di antara kalian, faqad qamat qiyamatahu, sudah terjadilah kiamat bagi dirinya. Jadi masing-masing kita ada kiamat individual, tetapi ada kiamat yang universal, yang berlaku umum, dan tema kita akhir zaman ini berkenaan dengan kiamat yang kedua itu.